area which we call the Twilight. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini tentu memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Selamat siang, Bung. Siang, Bu. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin memberitahukan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaipi Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan kinerja PPKI. Benar, saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi Indonesia dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia akan mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, Bu. Saya setuju. Akan tetapi, jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, Bu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang akan memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno akan setuju? Dia pun ketua PPKI. Kalau beliau ingin naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita pasang saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa, Wis? Kita harus tetap bicara dulu kepada beliau secara baik-baik. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno keluar dari dalam, kita segera menemuinya. Setuju. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh
menemui Bung Karno di kediamannya. Akan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara semua datang kemari? Begini Bu, Jepang telah menyatakan bahwa mereka menyerah dan kami ingin Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan di Indonesia. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksudnya Bu, PPKI. Betul, PPKI. Karena PPKI tahu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kemerdekaan yang nantinya diperoleh adanya campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan tugas PPKI. Baiklah Bu, kalau pendapatannya seperti itu kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing dari mereka tetap mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang Bu, malam ini kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan seluruh jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, maka akan terjadi satu pertumpahan darah dan pembunuhan besar ya besok harinya. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno pun naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leher saya. Seret saya ke pojok itu dan potong batang leher saya malam ini juga tanpa menunggu hari esok. Tetapi Jepang merupakan masa lalu dan sekarang Belanda berusaha untuk menguasai kembali. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu dibilang oleh kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat kita sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Dan mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan sebagai suatu bangsa Indonesia? Kita membicarakan hal ini dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat dan akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan kecil ini tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan penuh tentara Jepang. Apa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang dipertimbangkan? Bagian keamanan Anda mengambil tindakan apa untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Jepang atau sekutu tidak akan membantu kita. Coba bayangkan kekuatan kita. Saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa membuat keputusan ini sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir pada malam itu melakukan. Kalian kemari. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon pamit. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan tanpa pengaruh oleh Jepang.
Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Chairul Saleh dan Sodan Kosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Soekarno dibawa oleh Chairul Saleh dan Sodan Kosinggi menuju Rengas Dengklok. Anda tetap bersikeras, Bung, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju jika PPKI harus dirumuskan oleh kita sendiri. Tapi kita harus lihat situasinya terlebih dahulu, agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan tentara peta ada di belakang Anda. Jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, Bung. Baiklah jika itu keinginan kalian. Kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah pulang ke Jakarta. Sodan Kosinggi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Sesampainya di Rengas Dengklok, ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dengan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 memberi saya harapan. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbu saya bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda sedang membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Judanco Suwono, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meiji Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jaga. Terima kasih. Ruang mana saja yang bisa aku pakai? Ruang makan dan seram di depan. Silakan.
Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di Kalian samping semua depan, kemari. di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Seharusnya naskah proklamasi ditandatangani langsung oleh Soekarno dan Hatta. Bagaimana para hadirin? Setuju? Setuju. Baiklah, tolong ketikkan saya ini. Baik, Bu. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Lebih dari kurang 2 meter di depan tiang. Ketika Surastri Karma Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, ia menolak sambil berkata, Lebih baik seorang prajurit, Bung. lalu tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Sementara Suhut mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meskipun sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka
bangsa baru telah lahir. Merdeka!